Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi dalam mata kuliah analisis real, yaitu barisan divergen sejati. Materi ini bisa dilihat di subbab 3.6 buku Introduction to Real Analysis karangan Bartol. Pada subbab sebelumnya, kita telah membahas mengenai kriteria suatu barisan dikatakan divergen, yaitu misalkan kita punya barisan bilangan real Xn, maka barisan Xn ini dikatakan divergen jika memenuhi salah satu dari dua kriteria kedivergenan, yaitu yang pertama ketika Xn mempunyai subbarisan Xnk dan Xmk yang masing-masing konvergen, namun konvergen ke limit yang berbeda. Sebagai contoh, kita punya barisan Xn sama dengan barisan min 1 pangkat n. Barisan ini akan mempunyai suku yang nilainya bergantian antara min 1 dan 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, maka kita punya X1-nya di sini, kemudian X2-nya adalah 1, kemudian kita punya X3 di sini, X4 1, X5 min 1, dan seterusnya. Kemudian kita punya di sini X6 dan seterusnya. Nilainya bergantian antara min 1 dan 1. Nah, barisan ini divergen. Kenapa? Karena mempunyai dua subbarisan, yaitu subbarisan dengan indeks ganjil. Dia merupakan barisan konstan min 1, dan ini konvergen ke min 1. Kemudian barisan Xn ini juga punya subbarisan dengan indeks genap yang merupakan barisan konstan 1, dan ini akan konvergen ke 1. Jadi kita punya dua subbarisan di mana masing-masing konvergen, tapi konvergennya ke dua nilai yang berbeda. Sehingga kita katakan barisan Xn ini adalah barisan yang divergen. Kriteria kedua, suatu barisan dikatakan divergen adalah ketika barisan tersebut tidak terbatas. Sebagai contoh, barisan dengan suku-sukunya yaitu 1, kemudian setengah, 3, 1/4, 5, 1/6, dan seterusnya. Nah, barisan ini adalah barisan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena kita lihat di sini, walaupun suku-suku dengan indeks genapnya itu makin lama nilainya makin kecil, yaitu setengah, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya, makin lama makin mendekati 0, yang artinya terbatas di bawah, tapi kita bisa lihat bahwa suku-suku dengan indeks ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, makin lama nilainya makin besar tanpa batas. Nah, barisan seperti ini adalah barisan yang tidak terbatas, sehingga kita katakan juga sebagai barisan yang divergen. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan membahas barisan divergen yang kita sebut sebagai barisan divergen sejati. Atau ya bahasa Inggrisnya adalah properly divergent sequences. Nah, apa itu barisan divergen sejati? Ada dua jenis barisan divergen itu dikatakan barisan divergen yang sejati, yaitu yang pertama ketika nilai suku-sukunya itu terus membesar tanpa batas, atau nilai suku-sukunya makin lama makin besar menuju tak hingga, gitu ya. Atau kita tulis dengan limit Xn sama dengan tak hingga, atau kita
bisa juga tambahkan plus untuk membedakan dengan nanti minus tahingga. Jadi walaupun mungkin di awal nilai suku-sukunya naik turun, tapi pada akhirnya nilai suku-sukunya akan terus membesar tanpa batas atau menuju plus tahingga. Yang kedua yaitu ketika nilai suku-sukunya makin lama makin kecil menuju minus tahingga. Nah, untuk dua contoh sebelumnya ini, yang pertama, barisan divergen ini bukan barisan divergen sejati. Kenapa? Karena jelas dia adalah barisan yang terbatas. Ya, yang kedua, walaupun barisan ini tidak terbatas, tapi dia bukan barisan divergen yang sejati. Kenapa? Karena ada suku-suku yang nilainya makin lama tidak menuju tahingga, yaitu barisan dengan suku-suku genap. Kalau kita lihat tadi barisan dengan indeks genap itu makin lama makin kecil menuju 0. Jadi untuk contoh yang kedua juga bukan barisan yang divergen sejati. Berikut kita akan coba bahas definisi formal dari barisan divergen sejati. Misal kita punya barisan XN, yaitu barisan bilangan real, maka yang pertama kita katakan barisan XN ini menuju positif tahingga, yaitu barisan yang nilai suku-sukunya pada akhirnya makin lama makin besar tanpa batas, atau secara notasi kita tuliskan dengan limit XN sama dengan positif tahingga, yaitu jika untuk setiap bilangan real alfa terdapat bilangan asli K yang bergantung alfa, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K alfa berlaku XN lebih besar alfa. Jadi dari definisi ini, ketika kita punya barisan yang menuju positif tahingga, maka setiap kita diberikan sembarang bilangan real alfa, kita selalu bisa menemukan indeks bilangan asli K, sedemikian sehingga suku-suku yang indeksnya dimulai dari K ini, nilainya selalu lebih besar dari alfa. Nah, yang kedua, barisan XN dikatakan menuju minus tahingga atau barisan yang nilainya terus mengecil gitu ya, tanpa batas. Dan kita tulis notasinya itu dengan menggunakan limit, yaitu limit XN sama dengan minus tahingga, yaitu jika untuk setiap beta bilangan real terdapat K beta bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K beta berlaku XN lebih kecil dari beta. Sama dengan yang nomor 1 gitu ya, ketika kita punya barisan yang menuju minus tahingga, maka setiap kita diberikan bilangan real beta, kita selalu bisa menemukan bilangan asli K, sedemikian sehingga suku-suku yang indeksnya dimulai dari K tersebut, nilainya selalu lebih kecil dari beta. Jadi berdasarkan definisi 361 ini, suatu barisan dikatakan sebagai barisan yang divergen sejati jika limit XN-nya itu positif tahingga atau negatif tahingga. Nah, perhatikan di sini secara definisi untuk yang nomor 1, alfanya adalah bilangan real. Namun secara intuitif, karena barisan ini nilai suku-sukunya makin lama makin besar menuju positif tahingga, yang artinya walaupun mungkin di awal suku-sukunya ada yang negatif, tapi suatu saat tertentu dia akan lebih besar dari 0 dan terus membesar tanpa batas. Maka kita bisa tuliskan dalam definisi ini, alfanya itu adalah bilangan yang positif. Jadi alfa di sini berkaitan dengan bilangan real positif yang besar sekali. Begitu juga dengan yang nomor 2,
untuk setiap beta bilangan real ini bisa kita gunakan untuk beta yang lebih kecil dari 0. Jadi pernyataan ini berlaku untuk setiap beta yang lebih kecil dari 0. Berikut kita akan coba jelaskan definisi 361 ini menggunakan ilustrasi geometris. Misal diberikan grafik dari barisan XN yang seperti ini. Maka untuk mengatakan barisan XN ini menuju positif tahingga atau limit XN-nya adalah positif tahingga adalah dengan cara menunjukkan ketika kita diberikan bilangan alfa sembarang, bilangan real alfa sembarang, kita selalu bisa temukan K alfa, bilangan asli, di mana suku-suku dengan indeks yang dimulai dari K alfa ini, nilainya selalu lebih besar dari alfa. Sebagai contoh, kalau kita punya, atau kalau kita diberikan alfa di sini, gitu ya, maka kita bisa ambil K alfa kita adalah 5. Kenapa? Karena untuk suku-suku yang indeksnya dimulai dari 5, yaitu X5, X6, X7, dan seterusnya, nilainya selalu lebih besar dari alfa. Kita bisa lihat di sini X5 lebih besar dari alfa, X6 lebih besar dari alfa, X7 lebih besar dari alfa, dan seterusnya. Atau misalkan kita diberikan alfa yang lain, misalkan di sini gitu ya, maka kita bisa tentukan K alfa kita dalam hal ini adalah 8. Karena kalau kita ambil suku-suku dengan indeks yang dimulai dari 8, jadi untuk setiap N lebih besar sama dengan 8, maka suku-suku X8, X9, X10, dan seterusnya, itu nilainya lebih besar dari alfa. Yaitu yang di sini kita bisa lihat X8-nya lebih besar dari alfa, X9 lebih besar alfa, dan seterusnya di sini ya. Jadi terbukti bahwa barisan XN ini menuju tahingga. Berikutnya ini adalah ilustrasi untuk barisan XN yang menuju minus tahingga. Kita bisa lihat contohnya di sini, kalau diberikan beta, di sini dalam hal ini beta negatif gitu ya, maka kita bisa temukan K beta kita. Dalam hal ini adalah 10. Kenapa? Karena kalau kita ambil suku-suku yang dimulai dari 10, yaitu X10, X11, X12, dan seterusnya, itu nilainya selalu lebih kecil dari beta. Gitu ya. Atau kalau misalkan kita punya betanya di sini misalkan, maka kita bisa ambil K beta kita, yaitu 4. Kenapa? Karena kalau kita lihat suku-suku yang dimulai dari indeks 4 ini, yaitu untuk setiap N yang lebih besar dari 4, maka nilai dari suku-sukunya akan lebih kecil dari beta. Yaitu apa? X4 kecil dari beta, X5 kecil dari beta, X6 kecil dari beta, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh. Yang pertama, kita akan coba buktikan bahwa barisan bilangan asli, yaitu barisan XN sama dengan N, itu akan menuju tahingga. Jadi kita akan buktikan bahwa limit barisan N ini sama dengan tahingga. Kalau kita tulis ulang definisinya, yaitu untuk setiap bilangan real alfa, kita bisa temukan K alfa, bilangan asli. Jadi ini yang mau kita cari K alfanya, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K alfa, berlaku XN-nya lebih besar dari alfa. Ingat sifat Archimedes, kalau kita diberikan sembarang bilangan real alfa, maka sifat Archimedes menjamin ada bilangan asli. Menjamin ada bilangan asli K yang nilainya itu lebih besar dari alfa yang diberikan. Nah, kalau kita ambil K alfa
yang lebih besar dari alfa, maka kita punya untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K alfa, nilai Xn, di mana Xn-nya di sini adalah N, akan lebih besar sama dengan K alfa, dan karena kita ambil K alfanya lebih besar dari alfa, maka terbukti nilai Xn-nya lebih besar dari alfa. Jadi, limit barisan bilangan asli N itu sama dengan tak hingga, karena untuk sembarang bilangan real alfa, kita bisa temukan bilangan asli K yang nilainya lebih besar dari alfa, di mana eksistensi K ini dijamin oleh sifat Archimedes. Sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K alfa, nilai Xn-nya itu lebih besar dari alfa. Contoh berikutnya kita akan buktikan limit dari barisan N kuadrat itu sama dengan positif tak hingga. Seperti biasa kita ambil bilangan real alfa, maka berdasarkan sifat Archimedes akan ada bilangan asli K yang nilainya itu lebih besar dari alfa. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K alfa, kita punya Xn sama dengan N kuadrat. Karena N ini bilangan asli, maka N kuadrat lebih besar sama dengan N. Dan kita punya N lebih besar sama dengan K alfa. Kemudian kita punya K alfa lebih besar dari alfa. Sehingga terbukti limit N kuadrat sama dengan positif tak hingga. Karena untuk sembarang bilangan real alfa, kita punya bilangan asli K dengan K alfa yang lebih besar dari alfa, di mana eksistensi ini dijamin oleh sifat Archimedes. Sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K alfa berlaku nilai Xn-nya lebih besar dari alfa. Berikut contoh terakhir yang akan kita bahas dalam video kita kali ini, yaitu kita akan buktikan limit C pangkat N sama dengan positif tak hingga untuk C yang lebih besar dari 1. Sebelumnya, kita sudah pernah buktikan limit C pangkat N itu sama dengan 0 untuk C yang terletak antara 0 dan 1. Kita mulai buktinya. Karena kita punya C yang lebih besar dari 1, maka kita bisa tuliskan C sebagai penjumlahan 1 dengan suatu bilangan positif, misalkan B. Gitu ya. Maka kita punya C pangkat N itu sama dengan 1 plus B pangkat N. Menggunakan ketaksamaan Bernoulli, maka 1 plus B pangkat N ini akan lebih besar sama dengan 1 plus NB. Dan ini akan lebih besar dari NB. Nah, untuk membuktikan limit C pangkat N itu sama dengan positif tak hingga, kita akan lihat untuk suku-suku yang lebih besar sama dengan K alfa. Maka kita mau C pangkat N ini lebih besar dari alfa, di mana ketika N-nya lebih besar sama dengan K alfa, ini akan lebih besar sama dengan K alfa kali B. Nah, kita mau ini lebih besar dari alfa. Sehingga kita bisa ambil, atau kita bisa pilih K alfanya itu lebih besar dari alfa per B. Sehingga bisa kita tuliskan bukti formalnya. Limit C pangkat N itu sama dengan positif tak hingga, karena untuk setiap bilangan positif alfa terdapat bilangan asli K dengan K alfanya lebih besar dari alfa per B, di mana eksistensi K ini dijamin oleh sifat Archimedes, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K alfa berlaku Xn sama dengan C pangkat N yang sama dengan 1 plus B pangkat N dengan B-nya positif, di mana ini akan lebih besar sama dengan 1
plus NB, ini akan lebih besar dari NB, dan untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K alfa, ini akan lebih besar sama dengan K alfa kali B, dan dengan pengambilan K alfa yang lebih besar dari alfa per B, maka ini akan lebih besar dari alfa. Terbukti limit C pangkat N sama dengan positif hingga. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya beberapa teorema terkait barisan divergen sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.